Pertama, tidak ada aturan yang baku mencari subscribe. Yang kedua, cara subscribe bertahan dan bertambah. Yang ketiga, hematkan tenaga dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut pada pembukaan video ini, Kang Asik langsung akan menyampaikan bonus pengalaman untuk sahabat YouTuber Kang Asik, sebuah trik tentang kata kunci suara. Kata kunci itu dengan sering menyebutkan sebuah kalimat Kang Asik di sini. Langsung kita praktekkan ya. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Pokoknya walaupun bosan dengan slogan ini, Kang Asik akan terus mengucapkan biar YouTube semakin mengenali channel Kang Asik. Bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun, pokoknya ya sudahlah, kita asikin saja. Pada kesempatan ini Kang Asik sampaikan adalah seputar dinamika dan perkembangan channel, khususnya bagi YouTuber pemula sebagai sahabat Kang Asik semua. Boleh kita katakan, yuk mari sama-sama kita diskusi bersama Kang Asik. Sampai pembicaraan di sini, channel Kang Asik sudah langsung membuat kata kunci dengan suara sebanyak 9 kali. Dan kata kunci dengan kalimat Kang Asik yang sering diucapkan ini tanpa disadari akan mempermudah dalam pencarian di beranda YouTube. Ini sudah saya praktekkan. Manakala di beranda YouTube mengetikkan sebuah nama Kang Asik kemudian di enter, maka akan dengan sangat mudah menemukan channel Kang Asik. Tidak percaya? Silakan teman-teman bereksperimen atau mencoba pada channel masing-masing. Kalau channelnya ingin mudah ditemukan di beranda YouTube. Nah, ini penting kan? Lumayan lah. Buat konten itu jangan terlalu berbelit-belit dan kita buat dengan yang sangat sederhana saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan praktek-praktek berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat membosankan, sangat menjengkelkan, sangat membingungkan, dan lebih jauhnya lama-kelamaan kalau kita tidak tahan mental bisa-bisa muntaber alias mudeng tak bergerak. Dengan bahasa gaulnya sih katanya move on, berujung frustasi. Aduh. Jadi mayoritas yang selalu kita bikin gerah selama YouTube itu adalah di antaranya, pertama adalah tentang subscriber, kemudian tentang jam tayang, dan juga tentang pengelolaan konten video terkait dengan ide-ide susahnya kita katanya membuat dan menimbulkan ide. Jadi kalau begitu langsung saja kita uraikan satu persatu berdasarkan pada pengalaman kita masing-masing tentunya. Dan inilah pengalaman baru Kang Asik. Yang pertama adalah tentang subscribe. Sudah berbulan-bulan lamanya sejak subscribe mencapai 1200-an, saya tidak lagi kehilangan banyak subscriber. Akan tetapi sudah 2 minggu ini saya sangat banyak kehilangan subscriber teman-teman. Baru hari ini sepertinya mulai ada perbaikan. Kalau diibaratkan orang lagi sakit nih ya, jadi panasnya mulai turun, jadi mulai agak reda. Dan kalaupun ada yang hilang, masih ada sih, paling cuma antara 1 atau 2 saja. Akan tetapi ketika ada komentar masuk pada salah satu konten saya, maka subscribe itu balik lagi. Jadi ada beberapa pengalaman mengenai subscribe ini yang penting dan perlu Kang Asik sampaikan tentunya kepada teman-teman. Bahwa pertama, tidak ada aturan yang baku dan bertahan lama mengenai subscribe itu. Mengenai teknik bagaimana untuk mencari subscribe, alasannya sebab yang namanya platform YouTube itu dikendalikan oleh sistem yang berbasis coding program atau bahasa kerennya disebut assembling atau bahasa mesin. Kalau sudah berbicara coding program itu, maka sudah dipastikan bahwa YouTube setiap saat akan dan harus update, tujuannya untuk meningkatkan performanya sesuai dengan waktu dan keadaan. Akan tetapi itu sudah dipastikan akan selalu terjadi bagi YouTube. Contohnya, Kang Asik membicarakan diri sendiri saja ya.
tidak usah membicarakan orang lain. Jadi beberapa bulan lalu ketika saya mengunjungi channel teman-teman YouTuber pemula, saya menonton sampai tuntas. Saya like, komentar, dan kemudian subscribe. Itu aman-aman saja. Makanya pencapaian subscribe channel Kang Asik grafiknya menaik walaupun perlahan. Dan terus terang, saya berjanji sama diri sendiri, kalau ada teman-teman yang komentar di channel Kang Asik, dia mau subscribe ataupun tidak, mau ngasih like ataupun tidak, saya orangnya suka gampang nggak enakan gitulah. Maksudnya kalau teman-teman sudah komentar, kemudian apalagi ngasih like, insya Allah Kang Asik akan melakukan subscribe untuk teman-teman. Tapi saat ini sudah ada mungkin ya 10 hari saya ke channel teman-teman yang baru. Sementara ini hanya bisa mengunjungi, kemudian like, komentar, dan belum berani subscribe dulu untuk beberapa saat. Mengapa demikian Kang Asik? Sebab kalau saya subscribe teman-teman, ternyata saat ini berefek ke subscriber Kang Asik langsung berkurang. Pokoknya benar-benar beda. Tapi ini yang dirasakan hanya di channel Kang Asik. Mungkin ya, mudah-mudahan teman-teman tidak seperti ini. Karena apa? Bagaimanapun perjalanan perilaku kita selama membangun channel YouTube hingga mengakibatkan spam di channel kita, itu dipastikan akan berbeda ceritanya di antara teman-teman ataupun di antara Kang Asik. Kan begitu. Tujuan Kang Asik menyampaikan cerita ini agar menjadi pembanding, bahkan pengingat untuk keberadaan channel teman-teman. Barangkali saja ada yang mempunyai permasalahan yang sama dengan Kang Asik. Kemudian yang kedua, cara subscribe kita bisa bertahan dan bertambah. Kang Asik selama 2 minggu ini melakukan beberapa upaya. Yang jelas setidaknya dalam seminggu kita harus mampu melakukan upload video secara konsisten. Untuk YouTuber pemula ya minimal 3 kali lah ya seminggunya. Tujuannya, poin pertama adalah agar YouTube menganggap bahwa channel kita adalah channel aktif yang konsisten dan terus berdistribusi menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Sehingga YouTube tidak akan segan-segan secara bertahap akan terus merekomendasikan video kita ke penonton yang dianggap ada korelasinya atau ada keterkaitannya. Kemudian poin yang kedua adalah dengan konsistennya upload video, apalagi konten-kontennya disenangi penonton kita, maka dengan sendirinya akan tercipta subscriber alami. Dengan terciptanya subscriber secara alami, ternyata subscriber kita yang ditahan oleh spam YouTube itu secara bertahap dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya tidak hilang teman-teman, cuma diumpetin doang. Yang ketiga nih ya, hematkan tenaga dan pikiran kita. Maksudnya kita sebagai YouTuber, sebagai konten kreator harus sehat lahir dan sehat batin. Sebab kesehatan adalah modal yang paling utama. Kalau ada cara yang gampang, kenapa cari yang susah? Kalau ada cara yang sederhana, kenapa cari yang ribet? Perasaan susah dan ribet inilah yang membelenggu nalar dan pikiran kita, sehingga mengikat tali kreativitas, kemudian malas dan berakar kekecewaan. Maksud Kang Asik begini, menurut pengalaman yang Kang Asik alami ketika subscriber kita hilang dan timbul secara terus-menerus dalam waktu yang agak lama, ini adalah suatu sinyal ada yang tidak beres dengan channel kita. Maka saran Kang Asik berdasarkan pengalaman beberapa hari yang lalu adalah poin pertama nih, tenangkan dulu pikiran, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, apalagi mencari rujukan atau tutorial kesana kemari yang tidak jelas dan rasional. Sebab ini hanya akan membuat kita semakin tegang dan tidak nyaman, yang ujung-ujungnya hanya akan memperburuk keadaan. Jadi lebih baik kita diam sejenak untuk beberapa saat, kemudian analisa tentang apa yang telah kita lakukan.
tempo hari. Channel kita sedang sakit, tentu hanya kita sendiri yang bisa merasakannya. Relax saja, bila perlu kita jangan lihat dulu teman-teman untuk beberapa waktu tentang jumlah subscriber kita. Biarkan saja, cuek dan cukup senyumin aja lah ya. Toh nanti juga akan pulih sendiri sebenarnya. Insya Allah, tenang saja, santai. Poin selanjutnya adalah tidak usah berupaya mencari cara. Maksudnya cara apa? Cara untuk mengembalikan subscriber yang hilang dengan cara tertentu. Apalagi misalnya dengan menggunakan aplikasi. Alhamdulillah kalau aplikasinya gratis. Lah kalau berbayar gimana? Pokoknya saran Kang Asik sih, teman-teman jangan lakukan ini sebab tidak efisien dan hasilnya tidak akan seimbang antara waktu dan usaha yang kita kerjakan dengan perolehan subscriber yang hilang dan bisa kembali. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Kita berjumpa di video selanjutnya yang akan membahas tentang jam tayang dan trik membangun konten video sederhana serta keuntungan langsung konten di YouTube apa sih. Jadi karena pada kesempatan ini durasi videonya sudah terlalu panjang, Kang Asik mohon undur diri untuk pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.